Apa sih kesulitan Bapak selama berwirausaha itu? Ya gini ya Mas, kesulitannya sih banyak ya. Kesulitannya sih banyak. Kalau masalah Mas yang mananya kesulitan itu saya banyak. Sebutkan sedikit Sebutkan, saya sebutkan dari kesulitan saya. Oke. Kesulitan saya ini dari pengalaman kebakaran tadi loh Mas. Oke. Pengalaman saya kebakaran itu tadi sudah sulit sekali. Kita mau gimana ya namanya modali cepat jadi penuh rintangan, penuh tantangan, penuh hambatan segala macamnya. Di situ soalnya gini, saya kan bekerja sama karo bos Mas. Karo bos itu kita kan wong ngeber ya, orang ngeber. Wong ngeber kalau wong Jawa ngarani lek wong ngeber kuwi oleh iki kur guber. Guber kuwi lek jaman biyen kan Mas, cuman 5 rupiah itu kan guber. 5 rupiah. Oh, guber. Tapi kalau nggak oleh itu jeber. Itu. Soalnya kalau jeber gimana? Jeber itu tiap hari kan sudah kita kehilangan transportasi untuk makan, untuk biaya pasar, untuk segala macam itu. Kalau dapat kita itu cuma sedikit, tapi kalau nggak dapat hari itu ya kita jeber. Jeber itu dalam arti kata kita nggak dapat apa-apa, udah kita rugi lagi kan. Banyak itu. Jadi masalah kesulitannya macam-macam Mas, masalah kesulitannya macam-macam di sana. Kesulitan atau hambatan? Ya, hambatan gini Mas. Dari awal saya itu taruhlah berdagang di pasar itu berdasarkan lek wong Jawa ngarane gua isin adol werang. Gua isin adol werang itu dalam arti kata kita jangan sampai gampang gengsi, jangan sampai gampang malu untuk berbuat semuanya yang positif, yang halal ya. Nggak boleh. Tadi untuk generasi yang di luar sana kalau belum ada kerjaan apapun sekecil apapun, monggo silakan ditekuni, yang penting halal. Gengsi isin nomor belakang. Mental kita harus kita matang. Jadi kita mau menghadapi apapun segala macam kita siap. Harus berani. Kalau nggak berani nanti ya repot. Nanti kita pernah dari awal hambatan saya juga ya. Dari awal itu saya pernah itu loh kulakan itu centong, ada keruk degan, sumbu kompor dulu sumbu kompor, pentol panci yang untuk panci itu, tutup panci itu Mas. Itu tak bawa tampah, ngerti tampah sampean kalau sini tampah itu untuk tapen itu. Saya hider keliling Mas, keliling dalam pasar itu keliling. Oh gitu. Pernah saya sering itu waktu saya masih bujang juga, sering juga itu. Jadi saya tiap hari bergelut dengan itu. Selain saya ada setan, tak sambi karo saya dodol mubeng. Dodol mubeng itu saya di situ ada sembakonya. Mubengnya saya kan waktu itu pas waktu saya habis kawin Mas, habis nikah. Jadi si istri saya dulu ada di sini jaga di toko. Saya keliling. Setampai ini modalnya cuma dikit aja Mas. Tapi enggak masalah modal, masalah untuk. Yang penting kita ngetes mental saja. Mental aja. Harus kita, soalnya gini, niat saya bukan saya semata-mata dari keuntungan, enggak, tapi semata-mata saya mengasah mental saya supaya membunuh rasa malu dan rasa isin, rasa gengsi yang segi positif. Yang segi positif. Yaitu makanya saya apapun itu hambatan, apapun tantangan segala macam itu saya jalani dengan penuh semangat sekali di waktu itu. Berarti tantangannya itu rasa malu itu. Rasa malu nggak boleh kita, walaupun kita kayak apa kerjaan kecil apapun nggak boleh rasa malu, rasa gengsi. Awake rasa malu, rasa gengsi awake nggak mangan. Lah, masih kita bujangan nggak apa-apa, tapi nanti kalau kita terbiasa untuk malu dan gengsi, nanti kita punya keluarga, tuh dimakanin apa coba keluarga? Harus melawan rasa malu. Harus rasa malu lah. Nanti kita cuma izin gengsi, aduh. Ya kita hanya kan bukan orang kaya kan. Saya kan bukan anaknya orang kaya gitu loh. Saya bukan anaknya orang kaya, saya kan anaknya orang nggak punya juga. Jadi kita harus timbul dari niat, dari semangat saya, dari kita sendiri gitu. Ya, dari support dari orang tua juga ada. Jadi semuanya kita sendiri yang
yang jadi pelakunya, yang jadi pemainnya harus siap dengan semuanya. Itu kalau saya. Terus Bapak, Iya. apa sih motivasi terbesar Bapak ketika berwirausaha itu? Motivasi terbesar. Oh, motivasi terbesar gini, Mas. Motivasi terbesar saya kan kadang-kadang gini, saya mikir nanti kan kita berkeluarga kan. Keluarga. Jadi kita harus ada sumber untuk menghidupi keluarga, anak, istri nantinya. Jadi kita apapun itu, kita harus punya sumber kehidupan, sumber ekonomi terutama. Kita masih nanti kalau udah keluarga kan. Soalnya kita kalau udah keluarga kan harus makan kan. Betul. Kita punya hasil apa enggak hari ini kan tetap kita makan. Jadi makanya kita harus punya sumber hidup walaupun itu kecil. Ya, walaupun itu kecil kita harus punya sumber hidup untuk ekonomi, untuk kita bisa makan tiap hari. Untuk bisa makan tiap hari. Itu motivasi saya. Nah, nanti kalau kita nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, udah. Kadang-kadang gini Mas, keluarga itu nek umpamane keluarga iki ekonomine cingkrang ki artinya piye Mas? Kekurangan apa maksudnya cingkrang itu kalau orang katakan gimana ya? Serba kekurangan lah. Itu biasanya di rumah tangga itu biasanya gampang cekcok, gampang gesek, gampang semuanya gimana ya, enggak gampang gesekan lah, gampang gesekan. Tapi kalau di rumah tangga itu istilahnya ekonominya taruhlah yang penting nggak mampu, nggak yang penting cukup ada lah, yang penting ada, insya Allah permasalahan kecil itu sudah ditutup sama ekonomi. Tapi kalau kita cingkrang kekurangan ekonomi, nanti permasalahan kecil jadi besar. Itu jadi permasalahan itu lebih kecil nanti lah, andaikan kita ekonominya udah mencukupi, artinya kita ada tunjangan dari ekonomi, jadi semuanya udah selesai dengan ekonomi. Itu kuncinya satu Mas itu. Gitu. Kita rumah tangga kuncinya satu, yang penting ada sumber ekonomi ya. Untuk buat makan tiap hari, untuk mencukupi kebutuhan hari-harinya, itu aja. Itu aja, yang penting itu aja. Berarti dari muda itu harus melatih rasa malu sehingga besarnya nanti bisa menghilangkan rasa malu dan untuk itu ya Pak. Oh iya, jelas Mas. Makanya mumpung masih muda, kita masih muda, waktu saya muda, nanti waktu gini, masih muda harus semangat. Tadi kita mengalahkan rasa malu, rasa gengsi, rasa izin dalam segi positif. Makanya saya gini, sampai sekarang saya sudah biasa itu nih, semuanya alhamdulillah saya sudah punya semuanya, tapi yang nggak punya itu satu, izin atau malu dalam arti kata positif ya. Saya tuh nggak punya izin, nggak punya malu dalam arti kata positif. Jangan diartikan negatif. Ya kalau negatif saya nggak, arti positif saya punya malu karo izin, itu aja. Jadi untuk generasi penerus, generasi kayak dulu saya menginginkan nanti sekarang mudah-mudahan ya kita harus belajar mandiri. Soalnya saya dulu gini Mas, kita lebih baik buka kerjaan sendiri, lapangan kerja sendiri, daripada kita mencari kerjaan, lapangan pekerjaan kan. Kalau mencari kerjaan, lapangan kerjaan kadang-kadang kita kadang dapat, kadang enggak kan. Tapi yang jelas kita harus mandiri, menciptakan lapangan kerja sendiri walaupun toh itu kecil. Ditekuni terus, disemangati terus. Insya Allah nantinya kesannya insya Allah bisa mengembang. Kuncinya ditekuni, telaten, modalnya nyambet gawe iki ora kon trimo donya Mas, ora cuman uang banyak segala macam enggak. Kalau kita akuri kalau semono iki sabar, telaten, itu modal saya juga. Jadi enggak harus duit, enggak. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau sudah pengalaman, kita enggak ada modal istilahnya sih, terpaksa bisa jualan. Soalnya sudah kita ada sabar, telaten, dipercaya. Nah, kuncinya dipercaya. Percaya bos itu loh Mas. Kita mau ngutang ke bos kan mesti dikasih kita dapat percaya. Kalau nggak dipercaya, nggak bisa dipercaya, nah itu kuncinya satu, jujur bisa dipercaya, dan sabar telaten, insya Allah ada jalan ke situ. Ya kalau kita urusan sama pabrik, sama bos itu nggak boleh lah kita kalau andaikan kita ada aturannya. Ada aturannya, istilahnya gini lah, kita ngomong umpamanya kita belanja kurang segini, ya nanti bos berapa hari lagi itu aja, umpamanya 1 minggu lagi ya, satu minggu
kita ya harus lunasi itu. Jangan kita semoyo terus sampai molor-molor, nggak boleh, nggak bisa. Nanti nggak dipercaya lagi sama orang. Makanya kita harus tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab. Paman saya kita ngomongin 1 minggu lagi, ya 1 minggu lagi harus kita bayar selunas semuanya. Itu aja.